Halo, apa kabar kalian? Untuk menu hari ini aku bikin pad thai. Untuk cara bikinnya pastikan kalian nyimak dengan baik ya. Ini bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau kalian merasa terlalu cepat bisa di pause atau kalian bisa lihat di deskripsi untuk bahan-bahannya. Nah, ini kita sekarang mau bikin saus pad thai-nya dulu. Untuk asam jawanya, kalau kalian bisa beli yang udah paste atau yang gak ada bijinya, itu lebih bagus. Tapi karena aku punya ini ada bijinya, jadi aku mau ambil air asam jawanya aja atau aku larutkan ini di air terus bijinya aku buang. Kalau kalian juga punya asam jawa kayak aku, kalian bisa ikutin stepnya aku ini ya. Jadi kalian bejek-bejek asam jawanya ini di air supaya dia larut di air, sisa bijinya aja. Penampakannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi airnya itu bakalan jadi kental banget kayak gini. Untuk bijinya dan ampas-ampasnya bisa dibuang. Lanjut, untuk bawang merahnya ini aku potong asal aja ya. Yang penting dia jadi kecil-kecil gitu. Kalau kalian mau iris-iris juga gak apa-apa. Tapi kalau untuk aku lebih prefer untuk dicincang. Cincang kasar aja ya, kayak gini, nggak perlu kecil-kecil. Kalau udah kita sisihkan, lanjut ke proses selanjutnya. Untuk gula jawanya, ini kan aku setengah balok ya. Ini diiris-iris tipis aja, dihancurkan aja ya, biar nanti pada saat kita bikin sausnya, dia melelehnya cepat. Sekarang kita lanjut ke ebi. Ini ebinya udah direndam pakai air ya. Ini ebinya dicincang kasar aja, nggak perlu kalian blender atau haluskan. Jadi ini aku cincang kasar kayak gini. Kalau udah, kita sisihkan lalu kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu membuat saus pad thai-nya. Ini kita siapkan minyak. Minyaknya cukup untuk numis aja ya. Habis itu panaskan sampai dia panas baru kita tumis bawang-bawangannya. Kalau udah, masukkan bawang merahnya. Tumis sampai harum ya. Dioseng-oseng, kalau misalnya sudah harum, langsung aja kita masukin ebinya. Ini kita tumis juga sampai tercium wangi ebinya ya. Kalau udah wangi, langsung aja kita masukin gula yang udah tadi diiris-iris bersamaan dengan asam jawa yang udah kita buang biji dan ampasnya. Setelah itu dikasih kecap ikan, ini kira-kira 2 sendok makan ya, 2-3 sendok makan. Diaduk-aduk. Ini kecap ikan ini agak tajam ya wanginya. Kalau kalian gak suka kecap ikan bisa diganti dengan kecap asin. Tapi kalau menurut aku itu menghilangkan wangi khas dari pad thai. Setelah itu ditambah lagi gula pasir ya, 2 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu udah deh jadi untuk saus pad thai-nya. Sekarang tinggal kita olah kue tiao kecilnya ya. Untuk kue tiaonya ini nggak ada yang spesial ya, jadi kalian rebus aja sampai dia empuk. Jangan terlalu lembek karena ini kita mau tumis lagi kan. Jadi kalau misalnya kelembekan nanti kue tiaonya bakalan hancur. Jadi kita mau dia sudah lemas tapi nggak terlalu lodoh ya. Jadi kira-kira teksturnya kayak gini ya, masih agak kaku sedikit tapi dia udah lemes. Jadi nggak sekaku pada saat dia masih mentah. Untuk ayamnya dipotong-potong kecil kayak gini aja ya, biar dia cepat matang. Terus harusnya di pad thai itu ada udang, tapi karena aku lagi nggak punya udang, aku skip. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih otentik lagi, memang diperlukan udang ya. Setelah itu telur, ini aku pakai 2 telur dikocok lepas aja ya. Sebelum kita lanjut memasak, jika kalian baru bergabung di channel aku, halo, perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Dan jika kalian merasa terbantu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Sekarang waktunya kita olah pad thai-nya. Ini aku mau tumis dulu untuk telur dan juga ayamnya. Pastikan minyaknya panas ya sebelum kalian tumis ayam dan telurnya. Dioseng-oseng sampai ayamnya mateng ya. Kalau ayamnya sudah matang kayak gini, sekarang aku mau masukin telurnya. Nah, untuk telurnya sendiri ini kayak biasa ya, kayak kita masak nasi goreng, diorak-arik aja. Kalau telurnya sudah matang, ini kita masukin kucai. Untuk kucainya dimasukin setengah dulu ya.
Karena ini mau ambil wanginya dulu. Nah, sisanya ini nanti kita masukin pada saat patainya sudah mau selesai dimasak. Lalu ini kita oseng-oseng lagi ya, sampai kucainya ini tercium wanginya. Kalau udah, sekarang kita masukin kue tiao kecil tadi ya, yang udah kita masak. Di oseng-oseng sebentar supaya dia kena minyaknya ya, supaya nggak nempel-nempel gitu. Pada saat kita tuang saus patainya, dia meratanya jadi lebih gampang. Tapi yang aku lihat sih ini nggak terlalu nempel-nempel ya. Nah, ini saus patainya aku tuang setengahnya dulu. Jadi aku mau lihat dulu apakah sausnya kebanyakan apa enggak kalau misalnya aku tuang semuanya. Tapi karena aku lihat ini kayaknya masih pucet ya. Jadi sausnya ini aku semuain aja. Nah, ini tips dari aku ya. Kalau kalian masak dan kalian nggak tahu takaran yang seharusnya kayak gimana, masukin sedikit-sedikit dulu aja. Karena kalau misalnya kita bumbuinnya juga terlalu over, kebanyakan, makanannya juga nggak bakalan jadi enak. Jadi supaya pas lah bumbunya gitu. Nah, ini di sini supaya lebih gurih lagi, aku kasih kaldu bubuk sekitar 1 sendok makan. Aku tambahin gula lagi 1 sendok teh. Terus aku oseng-oseng lagi sampai bumbunya merata semua. Nih kalian lihat ya, aku tambahin bumbunya lagi. Pokoknya untuk 2 mie ini, 2 kue tiao kering tadi itu cukup untuk saus patai yang aku bikin itu ya. Jadi kalau kalian mau bikinnya lebih, dilebihin aja untuk takaran-takaran resepnya. Kalau dirasa bumbunya sudah cukup, ini langsung aja kita masukin sayuran-sayurannya, toge dan juga sisa kucai yang tadi. Kenapa aku masukin belakangan? Karena aku lebih suka sayuran yang masih keras-keras ya. Dan kalau aku perhatiin kebanyakan restoran-restoran juga masukin sayurnya itu belakangan. Dan kalau menurut aku itu adalah cara yang bikin makanan jadi enak gitu. Jadi pada saat kalian makan masih ada keras-keras dari sayurnya. Tapi udah gak ada bau langunya. Jadi pas banget matangnya. Sekian ide menu harian dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.